Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, sebelum saya panggil Bapak atau Kakak ini, Bapak saja ya. Iya. Jadi sebelum kita wawancara, saya perkenalkan diri dulu bahwa kami kesini adalah kegiatan field trip sosial, kegiatan anak kelas 9 dari SMP Islam Atira Bukit Baruga. Di sini kami tujuannya adalah ingin meliput tentang bagaimana proses pembuatan garam. Jadi sekarang untuk sekedar informasi untuk Ananda bahwa kami di sini meliput di daerah pembuatan garam di daerah Lakbakang, Kabupaten Pangkep ya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah salah satu pendidik dari SMP Islam Atira Bukit Baruga. Nama saya Ibu Aca. Kalau Bapak? Kalau saya Ruslan. Oke, baik Pak. Sebelum kita jauh melangkah, Bapak di sini yang punya ini ya perusahaan yang punya empang ini ya. Iya. Empang untuk empang dan pembuatan garam ya Pak. Pembuatan garam. Iya. Bapak memang asli Pangkep ya? Asli Pangkep, lahir di Labakan. Oh iya. Berarti asli penduduk sini ya penduduk Pak. Sini. Baik Bapak, tanpa berlama-lama langsung saja Ananda kita berada di lokasi pembuatan garam ini. Bisa kalian lihat bahwa suasananya di sini betul-betul masih sangat asri, sejuk, karena ada juga difasilitasi dengan di sini kalau nama apanya bahasa daerahnya ini ya Pak, bala-bala ya, bala-bala. Jadi meskipun kalau kalian lihat, bisa kalian lihat di bagian-bagian belakang ini adalah daerah ada empang dan ada pembuatan garam. Jadi langsung saja kita tanya-tanya ke bapaknya tentang proses apa saja yang bisa menjadikan dari lahan sebesar ini yang digunakan, bagaimana caranya bisa berproses menjadi garam yang sering kita konsumsi setiap harinya ya Pak. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama yaitu kira-kira dalam pembuatan garam ini bahan apa saja kira-kira yang dicampurkan ke dalam lahan untuk pembuatan garam ini Pak? Jadi pertama-tama itu pembuatan garam itu bahan dasarnya cuma air laut. Oh, air laut. Jadi ya. kalau air pasang biasa kami itu menampung dulu di penampungan di empang yang tidak terlalu besar. Yang kemudian keesokan harinya disalurkan ke tempatnya ke tempat pembuatan garam itu yang sudah disediakan petak-petaknya memang. Oh, petak-petaknya ya Pak. Oh, jadi Ananda ternyata airnya ini berasal dari air laut ya Nak. Ya, jadi ditampung dulu baru tidak dicampur begitu. Ya, jadi ada penampungannya lalu dialirkan ke tempat-tempat empang tempat pembuatan garam yang berpetak-petak seperti ini ya. Jadi beberapa petak ini berbeda orangnya dari satu lahan yang lain itu beda-beda orangnya. Jadi melalui penampungan air garam itu lalu disalurkan ke tempat pembuatan garam ini. Lalu Pak, setelah ada air garam itu lalu bagaimana selanjutnya untuk perawatannya? Kalau dari segi perawatan itu cuma satu kali. Jadi kalau air yang sudah ditampung sudah masuk, esokannya itu bisa diambil jadi garam. Jadi diendapkannya kalau misalkan air lautnya sudah ada di lokasi ini, lalu keesokan harinya bisa atau bagaimana sih proses pengendapannya itu Pak supaya kan
air garam yang dimasukkan Ke tempat ini, ke lahan ini. ke lahan itu Iya. skalanya tipis begitu, diperkecil. Jadi Oh iya. kalau matahari mendukung biasa 1 hari sudah jadi itu Oh iya, garamnya. iya, iya. Oh, semakin panas mataharinya Ya, maka semakin cepat proses juga. pengkristalannya itu semakin cepat ya, Ya, Pak. cepat, ya. Oh iya, 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 betul betul. Kemudian jadi Ananda, jadi proses untuk pengkristalannya itu ternyata sangat bergantung pada panasnya matahari ya, Ya. Pak. Jadi memang pembuatan garam kayaknya khusus untuk Khusus, musim kemarau ya, ya, musim Pak. kemarau. Oh iya, di musim Jadi, kemarau. produktifnya cuma 3 bulan Oh iya. karena 3 bulan sebelumnya itu proses pembuatan petak-petaknya itu. Oh Jadi iya, iya. produktif pengambilannya itu masa panennya cuma 3 bulan gitu Oke, oke. dalam Oh jadi setahun. di lahan ini berarti dia mengkristal sendiri ya Pak itu Iya, ke garamnya sendiri. Iya, memadat sendiri. iya, padat sendiri. Oh iya, iya, iya. Terus kalau misalkan garamnya sudah padat, bagaimana cara mengambilnya? Apakah ada alat khusus untuk mengambilnya atau bagaimana Pak untuk panennya? Jadi kami itu sudah mendesain kayak alatnya Jala. itu terbuat dari kayu itu. Oh, kayu. Menyerupai papan, jadi ada sambungan pemegangnya yang sekitar 4 meter Iya. yang terbuat dari bambu itu. Oh iya. Jadi ini Disaring. petani ini yang cuma mengait dari atas itu anunya garamnya. Oh, Jadi itu yang biji-bijinya itu tergantung dari pengaitnya itu. betul betul. Semakin Banyak produksi garamnya. semakin tipis, semakin halus juga garamnya gitu, Oh iya, iya. biji-bijinya. Baik. Nah, itu tadi adalah bagaimana proses mengambil garamnya itu. Kemudian, Pak, kira-kira ada enggak syarat lahan yang harus digunakan untuk pembuatan ini, proses garam ini? Atau bisa di sembarang lahan atau harus punya syarat lahan tertentu? Bagaimana, Pak? Jadi syaratnya itu tanahnya yang padat begitu. Oh, tanah. Jadi biasa juga di beberapa empang yang tidak bisa terpakai karena tanahnya ada beberapa yang tidak memenuhi ya, Pak? Ya, kayak bercampur pasir begitu, tidak bisa begitu. Oh, enggak bisa ya. Jadi harus ada tanah ya. Ya, Enggak. tanahnya padatkan dulu. Padat ya. Padat gitu. Oh, jadi lahannya nak juga tidak sembarang. Ternyata jadi harus punya lahannya itu harus di tanah yang lapang tentunya Ya, Pak, yang padat dan tanahnya itu enggak boleh banyak pasirnya. Jadi harus betul-betul tanah yang padat ya Pak. Ya. Kemudian tentunya harus akses matahari yang betul-betul bisa menyinari itu lahannya ya Pak, seperti ini. Gitu. Seperti yang bisa kalian lihat bahwa di belakang itu adalah beberapa empang, beberapa tempat atau lokasi pembuatan garam yang betul-betul matahari bisa menyinarinya. Karena tadi seperti yang Ibu bilang bahwa semakin panas mataharinya maka proses pengkristalan garamnya itu semakin cepat ya Pak. Ya. Oke. Selanjutnya kira-kira kalau setelah dipanen kan ini lahannya banyak, lahannya luas toh Pak. Ya, luas. Apakah proses panennya itu memerlukan beberapa orang, banyak orang atau bagaimana Pak? Kalau misalkan sudah diambil kristalnya, biasa saya lihat itu ditumpukan dulu menjadi gunung-gunung ya. Ditumpukan untuk dikeringkan dulu supaya dikeringkan dulu ya. Tidak berat diangkut ke ya jadi itu ya, jadi dikumpulkan dulu satu tempat lalu dikeringkan dulu. Ya, disimpan dalam karung ke pinggir jalan begitu. Oh ya. Biasa juga ke gudang. Oke. Jadi memang itu Pak dasarnya warna garam putih ya atau bagaimana? Jadi kalau tergantung juga lahannya. Kalau dari
tanahnya sempurna, Iya. garamnya pun putih begitu. Oh, iya, iya. Biasa juga kalau pertama kali panen, garamnya hitam. Iya. Oh, gara-gara apa itu Pak? Yang lahannya ya? Karena pengaruh tanahnya Pengaruh tanah, mungkin ya. belum Terpadat. ya, Betul, Dik. belum padat, jadi menempel di Jadi tercampur Iya. dengan badan dari garam itu, Dik. Iya, betul. Baik, Pak.